Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok satu akan menerangkan dan menjelaskan terkait PNS dan kedudukannya sebelum Undang-Undang ASN. Jadi ini list kelompok kami yang berjumlah 13 orang. Yang pertama akan dibaca oleh Rizky Febrian. Untuk Rizky Febrian dipersilahkan. Kedudukan PNS dalam bernegara adalah sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam tugas negara. Dan akan dilanjutkan ke teman saya. Mas Rehan dipersilahkan. Fungsi dan hak. Jadi PNS ini mempunyai beberapa hak. Yang pertama ada hak untuk mendapatkan gaji, yang kedua ada hak untuk mendapatkan cuti, yang ketiga hak untuk mendapatkan perawatan apabila terjadi suatu kecelakaan dalam pekerjaan, yang keempat itu hak untuk memperoleh tunjangan, yang kelima ialah hak untuk memperoleh uang duka, dan yang terakhir hak PNS atau hak pensiun. Sekian dari saya. Fungsi kewajiban. Satu, PNS berkewajiban setia dan taat pada negara. 2. PNS berkewajiban mentaati segala peraturan. 3. PNS berkewajiban menyimpan rahasia jabatan. 4. PNS berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi, tugas, dan wewenang. PNS memperoleh tugas dan wewenang dalam suatu jabatan negeri berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, PNS melaksanakan tugas pemerintah dan membangun yang bersifat teknis, profesional, dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Fungsi kode etik. Kode etik PNS tidak boleh bertentangan dengan pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945. Kode etik PNS menurut Pansel 30 ayat 2 UU nomor 8 tahun 1974 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 akan diatur tersendiri. Kode etik PNS menurut pasal 30 ayat 2 UU nomor 43 tahun 1999 yang berbunyi pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan aturan pemerintah. Prosedur dan mekanisme penempatan PNS. Prosedur PNS menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 yang berbunyi untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya
diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Menurut pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berbunyi pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi, kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan. Sekian terkait tentang PNS dan kedudukannya sebelum Undang-Undang ASN yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Antum.